Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar sabda firman Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan pagi hari ini. Mari sejenak kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kasih, di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami pada tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kebaikan-Mu mengubah hidup kami Tuhan jadi lebih berarti lagi. Berkati ibadah hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang bagimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dari awal lagu ini saudara, lebih lagi nyatakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau Tuhan yang kami pandang, kami sembah nama-Mu, kami muliakan Engkau, sebab Engkau layak kami sembah Tuhan. Kami tinggikan dan kami agungkan. Haleluya.
Kenalaya malalaya namase kenaralaya mo. Kenoralaya mase kenaralaya mo. Kenalaya nalalaya mase kenaralaya. Ora papa 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 yana yana mase kenaralaya mo. Kenalaya nalamase kenaralaya nalalaya mase kenaralaya mo. Shikirala papa 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 papa. Thank you Jesus. Kami pandang Engkau Tuhan hari ini. Kami serahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami singkirkan sejenak Tuhan persoalan apapun yang kami hadapi saat ini. Kami ingin tinggalkan sejenak Tuhan. Dan kami mau pandang Engkau saat ini. Kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Pakai kami, baca kami lebih lagi untuk serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus hendak syukur. Yang percaya, yang diberkati, mari nyatakan amin. Shalom, berjumpa kembali di dalam doa pagi online. Dan pagi hari ini saya mengajak setiap kita dan mendorong setiap kita untuk membuka hati kita lebih lagi buat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Tidak kebetulan kalau pada bulan Mei ini kita belajar bersama-sama untuk memiliki restorasi hidup yang dipimpin oleh Roh. Untuk itu pagi hari ini mari saya mengajak setiap kita membaca bersama-sama di surat Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Galatia 5 ayat 25 berkata seperti ini, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi saya ulangi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Lalu mengapa saudara kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama saudara, mari kita buka bersama-sama di Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 berkata seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, agar kita bisa memiliki kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Benar di sini bukan berbicara mengenai kebenaran diri sendiri, kebenaran sebagai manusia, tetapi tentunya benar di sini bahwa kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Allah agar kita memiliki kebenaran Allah. Jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, itu mengalir dari kehidupan yang benar, yang tentunya berpatokan kepada kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan? Yaitu kita belajar memiliki nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai firman Tuhan yang dimanifestasikan dalam tindakan dan perbuatan kita. Jadi mari saya mendorong setiap kita hari-hari ini perbanyak hidup kita dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan lebih lagi agar hidup kita dipenuhi oleh firman dan minta kekuatan Roh Kudus agar kita semakin hari boleh semakin memiliki hidup yang berkenan dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama saudara, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yaitu yang pertama agar kita memiliki hidup yang benar. Kemudian yang kedua saudara, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang kedua, agar kita diberikan kemampuan untuk mengalahkan kedagingan.
Jadi kuasa Roh Kudus itu yang diberikan dalam hidup kita, itu bukan hanya menuntun kita kepada kebenaran, tetapi kita akan diberikan kemampuan untuk mengalahkan kedagingan. Ya kalau kita baca di Galatia 5 dari ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-26, kita akan bisa melihat bahwa di ayat-ayat itu ada sebuah ayat yang mengatakan kita harus menyalibkan keinginan daging. Lalu keinginan daging itu apa saja saudara yang harus kita kalahkan dalam kehidupan kita? Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata seperti ini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua adalah kita diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk mengalahkan kedagingan kita. Itu yang kedua. Sehingga apa? Ketika kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengalahkan kedagingan, maka saya percaya hidup kita akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, mengapa kita harus memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus? Yang ketiga adalah agar setiap kita dapat menghasilkan buah roh. 1 buah dengan 9 rasa. Apa saja itu? Galatia 5, 22-23 berkata seperti ini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari saudara miliki ketiga hal ini dalam kehidupan kita. Dengan kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, agar kita bisa menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Kita semakin memiliki kasih yang besar di dalam Tuhan. Hidup kita dipelihara oleh sukacita Allah. Ya, sukacita dari Allah itu adalah kekuatan setiap kita. Kemudian apalagi? Damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Itu yang akan memelihara kehidupan kita. Kemudian kita memiliki kesabaran yang luar biasa. Semakin hari hidup kita semakin diproses, dibentuk oleh Tuhan untuk memiliki kesabaran. Kemudian kita ada kemurahan dalam hidup kita. Ada kebaikan yang terus kita nyatakan melalui kehidupan kita. Kemudian ada kesetiaan. Ya, setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan kita, setia dalam kita bekerja, setia dalam pelayanan. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia akan memperoleh atau menerima perkara-perkara yang lebih besar. Kemudian miliki kelemah lembutan, penguasaan diri dalam hidup kita. Untuk itu mari saudara, biarlah pagi hari ini apa yang sudah kita pelajari bersama-sama, minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus agar kita diberi kemampuan untuk kita memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Agar yang pertama kita memiliki hidup yang semakin dibenarkan dan memiliki hidup yang benar di dalam Tuhan. Kemudian agar kita diberikan kemampuan untuk mengalahkan kedagingan. Dan yang ketiga adalah agar kita dapat menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, biarlah menjadi rema setiap kita dan kekuatan setiap kita, sehingga hidup kita semakin diubahkan di dalam Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang limpah dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh dan sudah datang di hadapan Tuhan.
Kami mencari akan Engkau Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Dan kami juga boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapi kami lebih lagi dan berikan kami kemampuan. Agar kami dimampukan untuk dapat mencerna. Dan kami merenungkan firman Tuhan. Dan juga kami melakukan firman Tuhan. Sehingga hidup kami semakin dipermuliakan, diubahkan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan, sehingga apa yang boleh kami lakukan, Tuhan kami minta biarlah keberhasilan demi keberhasilan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin.